Lahan merupakan salah satu hal yang perlu Anda pertimbangkan saat Anda ingin membangun sebuah hunian. Di kota besar, tinggal di atas lahan yang tidak terlalu luas bukan merupakan suatu hal yang baru. Dalam The Last Inspire kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengulas tentang kreativitas Anda untuk dapat menjawab semua tantangan tentang lahan yang tidak terlalu luas pada hunian Anda. Bangunan sebuah rumah diibaratkan sebagai kanvas putih yang kemudian dilukis melalui penataan interiornya. Nah, kreativitas yang sangat tinggi sangat diperlukan apabila Anda ingin merenovasi sebuah rumah di atas lahan yang tidak terlalu luas. Bagaimana sang pemilik dapat merubah rumahnya hingga dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan keluarganya? Mari pemirsa, ikuti perbincangan saya berikut ini. Mas Riri, sebagai pemilik dan juga arsitek dari Kiris House ini, nah kenapa project ini disebut sebagai Kiris House? Oke, kenapa Kiris House? Pertama pertimbangannya sih sederhana. Jadi konsep rumah ini kan membuka satu sisi daripada lahan sebagai ruang bukaan sehingga dari depan nampak seperti rumahnya bersandar ke kiri. Oke, jadi dia lebih condong ke arah sebelah kiri. Makanya disebut dengan Kiris House. Oke, luas tanah dan luas bangunan? Kalau luas tanah 6 kali 15, 90. Luas bangunan total sekitar 98. Di atas lahan 98 meter persegi ini pembagian kamar tidur dan juga kamar mandinya berapa? Kalau untuk kamar tidur utama, terdapat 2 kamar tidur untuk orang tua, kamar tidur untuk anak, dan satu lagi kamar tidur untuk servis. Kalau untuk kamar mandi sendiri ada 3 kamar mandi, kamar mandi utama, kamar mandi anak, dan kamar mandi servis. Oke, jadi ternyata cukup kompleks sekali di atas lahan yang tidak terlalu luas ya? Betul. Dan kalau untuk pembagian warna di sini banyak sekali warna-warna yang vibrant menurut saya ya. Nah, kenapa ini menggunakan warna-warna vibrant seperti ini? Jadi karena kita bekerja di industri kreatif, kita berpikir bahwa rumah ini harus selalu berinspirasi, memberikan inspirasi buat kita gitu. Jadi warna-warna ini terus terang menciptakan terus kesegaran, ide-ide baru, kurang lebih seperti itu. Fresh ideas all the time, berarti. Dan satu hal yang terlihat berbeda di sini adalah dari dindingnya. Sepertinya menggunakan unsur unfinished cement ya? Iya, betul. Nah, kenapa menggunakan itu? Pertimbangannya adalah sebetulnya padu padan material, padu padan warna, ya termasuk menggunakan dinding unfinished. Terus di sini bisa kita lihat ada kayu yang unfinished, lantai unfinished. Kalau bicara konsep, mungkin bangunan ini dibuat dengan warna-warna yang netral. Saya perhatikan di sini Mas Riri dan juga keluarga banyak menggunakan furniture yang benar-benar multifungsi ya. Nah, kenapa menggunakan furniture yang multifungsi? Ya, kita berpikir dengan 98 meter persegi bagaimana aktivitas huni pada umumnya tetap terwadahi. Jadi menggunakan sofa bed. Lalu ada furniture yang diberi roda supaya bisa kita geser gitu biar ketika aktivitas itu berubah, furniture itu bisa diganti. Di bawah tangga, saya menciptakan sebuah ruang kerja di situ. Kalau misalnya ruang kerja itu tidak dipakai, jadi rolling line-nya bisa ditutup. Oke. Gitu. laci multifungsi di bawah kasur itu juga
memanfaatkan space-space semaksimal mungkin. Oke, wah menarik sekali. Dan tadi saya perhatikan juga di atas bahwa ruangan kamar mandi dan juga kamar tidur itu tidak ada sekatnya ya? Iya betul. Nah itu kenapa menggunakan sistem tidak ada sekatnya? Oke, sebenarnya pertimbangan personal itu lebih ke desain yang sifatnya lebih personal lagi. Jadi aktivitas kita sehari-hari biasanya sebelum menempati rumah ini komunikasi pagi dan malam hari saja dengan sang istri. Jadi bagaimana memaksimalkan komunikasi yang cuman beberapa menit itu jadi di dalam satu aktivitas keseharian. Jadinya biar bagaimana ketika di kamar mandi tetap bisa ngobrol ketika saya masih ada di kamar tidur. Benar, gitu. valuable of time-nya tetap ada ya. Betul sekali. Nah, dari atas kita turun ke bawah karena yang menarik perhatian saya adalah pantry-nya yang terletak di depan. Nah, biasanya itu pantry terletak di depan seperti sistem di apartemen ya. Kenapa menggunakan pantry-nya itu ada di depan? Dan apakah pantry itu custom? Pantry itu memang kita buat ketika didesain kita letakkan posisinya di depan. Nah, jadi dia menjadi kontrol dari antara ruang luar dengan ruang dalam. Oke. Nah, selain itu juga pantry ini menjadi jantung aktivitas. Oke, dan untuk kaca yang ada di belakang saya ini, nah Sebetulnya pertimbangan soal penghematan energi juga. Jadi di siang hari dengan adanya kaca ini, dengan adanya area yang 1 meter kali sepanjang bangunan, sisi bangunan, nah, saya bisa memanfaatkan cahaya alami di siang hari, terus juga pengudaran alami yang terus mengalir cross ventilation dari depan ke belakang, dari samping ke belakang ke depan. Itu kurang lebih banyak menghemat energi listrik di rumah ini. Oke, jadi bisa mereduce cost-nya ya. Dimensi dan skala ternyata tidak menghambat kreativitas seseorang untuk dapat membangun sebuah hunian yang sangat menarik sekali. Nah, justru disitulah tantangannya. Jadi tetaplah di tempat Anda pemirsa, karena Dulux Inspire akan hadir sesaat lagi tentunya dengan inspirasi yang menarik lainnya.